perencanaan audit ada yang ingin ditanyakan. Mungkin saya sharing sebentar ya terkait perencanaan audit di tempat saya ya saat ini di Ijen gitu ya. Kalau di Ijen di pemerintah agak sedikit berbeda karena internal audit ya. Jadi prosesnya agak sedikit berbeda. Tapi ya langkah-langkahnya secara garis besar ya boleh dibilang sama juga sih gitu ya. Bedanya auditinya kalau eksternal ini kan benar-benar ya hubungannya memang nggak ada keterkaitan hubungan gitu ya. Jadi benar-benar lepas gitu ya. Sedangkan kalau internal kan yang diaudit itu internal ya, bagian dari organisasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat di tahapannya gitu ya, misalnya kita ambil ini client acceptance ini boleh dibilang nggak ada ya, karena internal audit ya mau nggak mau harus audit. Jadi acceptance-nya ini tidak bukan jadi satu isu gitu ya. Tapi kalau background ya, client background gitu itu boleh gitu ya. Artinya kita juga melihat background dari audit kita di internal gitu ya. Kita lihat di JP itu seperti apa sih, di JPJ itu seperti apa, unit yang kita mau itu seperti apa gitu ya. Dan itu nanti nyambung ke pemahaman itu ya di perencanaan di fase kedua ini ya, pemahaman dari proses bisnis dari unit yang kita mau audit. Tapi kita tidak melakukan assessment terhadap materialitas ya salah saji, ini kita nggak lakukan. Jadi kita nggak melakukan bahwa materialitasnya seberapa, itu kita nggak melakukan itu. Sepanjang yang saya alami di pengalaman saya di internal audit baik di swasta maupun di pemerintah, ini nggak kita lakukan. Pokoknya kalau di swasta apalagi gitu ya, selisih 1 juta itu udah 1 juta atau 100.000 itu sama gitu ya, sama-sama material gitu. Jadi nggak ada. Tapi bahwa kita merencanakan ya gitu ya, di Ijen sendiri ada namanya program kerja pengawasan tahunan, itu isinya juga rangkuman terhadap kegiatan ini gitu ya. Jadi di situ ada kita mengaudit berapa unit ya, terus apa yang diaudit, terus program kerja auditnya seperti apa, pengujian pengendalian, test of control ini kita lakukan, substantif juga kita lakukan, prosedur analitik juga kita lakukan, ya saldo ini kita enggak, gitu ya. Terus pelaporan. Jadi sama sebenarnya, kurang lebih garis besarnya ya, tapi untuk detailnya mungkin karena tujuannya yang satu menyediakan informasi buat pihak eksternal dan sedang ke buat manajemen berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait perencanaan audit? Pak, izin bertanya, Pak. Gimana? Saya Ahmad, absen 1, Pak. Nama. Saya kemarin baca di satu artikel itu untuk langkah-langkah audit di bagian perencanaan itu juga ada penyiapan aplikasi audit. Itu aplikasi audit itu memang ada, Pak. Kalau saya baca tentang definisi audit sendiri itu kan ada professional judgment dari suatu orang gitu, Pak. Apakah emang aplikasi audit ini ada dan seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak.
aplikasi audit ya. Aplikasi audit sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua, gitu ya. Aplikasi audit ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk membantu kita dalam proses audit, gitu ya. Itu artinya lebih ke teknik audit berbantuan komputer. Nantinya ke arahnya ke sana. Jadi kita menggunakan satu aplikasi yang akan membantu kita untuk melakukan audit ya. Kalau nanti kalian semester berikutnya ambil TABK, nah itu artinya kita menggunakan Excel ya untuk melakukan membantu kita melakukan audit. Ya, jadi kalau nanti praktek ya, nanti kalian praktek itu kan kalian manual itu ya, nanti yang kita lakukan dengan buku praktik audit itu. Nah, nanti kalau di TABK itu nanti kita pakai aplikasi, jadi kita pakai Excel. Jadi datanya sudah elektronis dan itu kan sudah memang istilahnya sudah jamak, artinya sudah kalian akan menemukan itu ya, data udah nggak dikasih hard copy lagi. Kalau di praktek ini kan dikasihnya hard copy itu ya, bukti memo, bukti jurnal itu kan semua dalam bentuk hard copy. Sedangkan realnya sekarang ini sudah nggak ada lagi seperti itu. Jadi mau nggak mau kalian harus ambil data dari sistemnya, terus kalian audit menggunakan yang tadi saya bilang teknik audit berbantuan komputer itu satu ya. Jadi kita menggunakan aplikasi software untuk membantu pelaksanaan audit. Yang kedua adalah aplikasi terkait dengan audit manajemen sistem atau sistem pengelolaan audit. Nah, ini yang tadi saya singgung terkait Atlas tadi, ya, yang di sini. Ya, ini ada gitu ya aplikasinya gitu ya. Kapan nanti kalau memang pengen tahu gitu ya, nanti akan saya siapkan gitu ya. Jadi kalian nanti akan kebayang seperti apa. Mungkin di pertemuan berikutnya akan saya coba ya tampilkan sekilas gitu, dan kalau memang bisa nanti akan saya tampilkan yang saya pakai, yang Itjen Kementerian Keuangan pakai gitu ya. Jadi ini adalah sistem manajemen audit. Jadi mengelola proses audit ya Itjen itu misalnya dari perencanaan ya, kalau di modul di Itjen ya itu risk assessment ini ada modulnya sendiri gitu ya. Jadi ada modul untuk menghitung resiko ya atau evaluasi resiko. Kemudian yang kedua, kalau kalian lihat di Atlas ini yang pengujian dan penyelesaian, itu Itjen juga ada lagi modul ini dalam satu aplikasi besar tapi dari banyak modul gitu ya. Atlas juga sama. Nah, ini modulnya adalah electronic working paper. Jadi nanti sama juga ya. Kalau kalian nanti lihat di buku praktek buku praktek auditing yang punya Sufis Agus tadi, yang di-share di Google Drive itu kan kalian melakukan take mark, terus kalian melakukan nulis di situ di kertas kerjanya, tulis hasilnya seperti apa. Nah, kalau di sistem manajemen audit itu semua digantikan dengan aplikasi gitu ya. Termasuk proses supervisinya gitu ya. Misalnya saya ketua tim, Ahmad anggota tim saya gitu ya. Jadi apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini sangat sangat bermanfaat karena saya nggak perlu ketemu kalian gitu ya, karena ini cukup dengan kita connect ke internet, saya bisa tuh memberikan tugas gitu ya, assignment program kerja audit istilahnya. Ahmad tolong lihat saldo ini ya, silahkan lihat di datanya, katakanlah datanya dalam bentuk Excel gitu ya, silahkan lihat di file Excel-nya. Nanti saya cukup attach file Excel-nya itu ya, sama kalau kalian psikologi itu saya upload gitu kan, terus nanti kalian bisa lihat di situ. Ahmad bisa lihat, oke saya sudah lihat Pak, ini ternyata setelah saya analisis ternyata ada nih yang mencurigakan misalnya atau yang tidak sesuai. Itu nanti dituangkan dalam kertas kerja yang nanti kalian atau Ahmad ketik di aplikasinya. Ketika diklik submit gitu ya, otomatis di layar saya sudah kelihatan itu langkah kerjanya apa, terus yang dikerjakan apa, temuannya apa, buktinya apa, itu semua ada. Nah, ini yang namanya sistem manajemen audit. Jadi menggunakan aplikasi itu dalam pengelolaan audit. Yang satu lagi, yang pertama tadi adalah menggunakan aplikasi untuk membantu kita dalam melakukan proses audit, membantu kita untuk melakukan analisis misalnya. Kan bisa kan kita pakai Excel untuk melakukan analisis rasio kan juga bisa kan. Nah, itu pemahaman artinya. Yang satu adalah TABK ya, menggunakan aplikasi untuk membantu audit, dan
Dan satunya adalah menggunakan aplikasi untuk mengelola proses audit kita. Itu Mas ininya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Saya sebenarnya bisa melihat nunjukin ke kalian gitu ya, tapi nanti harusnya saya minta waktu karena kan saya terus terang nggak bisa ya, kalau ini kan saya pakai jalur bebas ya, artinya internet biasa. Sedangkan kalau saya nunjukin kalian aplikasinya, saya harus connect ke sistemnya Kemenkyu gitu ya. Jadi kan nggak semua orang bisa akses gitu ya. Nah, itu butuh ini sendiri gitu ya. Dan saya harus close koneksi internetnya, dan tapi nanti kalau kalian pengen lihat nanti saya tunjukkan. Ya, hal-hal seperti ini kan kalian perlu gitu ya. Jadi nggak oh ternyata ada aplikasi audit itu ada gitu ya. Terus caranya seperti apa? Menggunakannya seperti apa? Jadi benar-benar kebayang. Oke, ada lagi? Oke, terkait ini ya, mungkin ini sering banget gitu ya, keluhan dari mahasiswa yang sampaikan ke saya bahwa AKSK itu ruwet gitu ya, artinya sulit untuk dipahami ya. Kalau saya pribadi baca Arens langsung juga merasa ruwet juga gitu ya, artinya beberapa yang disampaikan di sana itu ya tidak semuanya dilakukan. Nah, padahal gitu ya, kalau kita lihat, makanya tadi saya bilang coba dilihat di standar auditnya. Kira-kira yang dilakukan itu apa sih? Itu artinya sudah dipastikan bahwa kita tuh harus, karena kalau SPAP sudah bilang harus melakukan ini ya, itu kita lakukan. Nah, itu mungkin ada beberapa yang di literatur itu ya karena berbeda ya, mereka di sana gitu dengan kita yang di sini gitu ya. Ada yang sifatnya itu redundan gitu ya, redundan dan berulang lagi. Dan itu jadi kita bikin bingung gitu ya. Nah, harapan saya gitu ya ke depannya kalau kalian nanti menjumpai nanti misalnya di ujian gitu ya, dikembalikan ke ininya saja, pemahaman tadi. Makanya saya minta kalian bikin mind map gitu ya, mind map untuk membantu kalian memahami ini. Nah, ketika nanti ada kuis atau ada apa, lihat lagi mind map-nya. Nah, dari situ nanti kalian bisa, oh gambarnya seperti ini. Jadi kenapa cenderung dalam bentuk gambar? Karena mungkin secara visual itu akan lebih membantu kita untuk memahami. Gitu ya. Nah, untuk substansi di bawahnya, itu nanti kan kalian bisa merefer atau kalian melihat di aturannya. Gitu ya. Tinggal nanti ya dipelajari aja atau kalian buat dengan kata-kata kalian sendiri gitu ya. Yang penting mind map tadi itu tergambarkan gitu ya. Misalnya jelaskan tahapan audit gitu ya. Saya nggak menuntut kalian harus menggunakan literatur yang mana gitu ya, tapi dari pemahaman kalian mana yang kalian bisa mudah untuk pahami tahapan audit itu seperti ini gitu ya. Kalau itu make sense gitu ya, saya nggak akan menilai berdasarkan menurut Arens harusnya nih prosedurnya 4 seperti ini ya, terus kalau nggak 4 ini salah. Saya nggak ke sana gitu ya, tapi lebih ke tahapan auditnya ini secara keseluruhan ini make sense atau enggak. Make sense artinya seperti ini, pasti ada perencanaan dan pasti ada pelaporan, itu harus dipegang dulu. Nah, di tengah-tengah ini ya kan banyak perbedaan gitu ya dalam substansi perencanaan itu apa. Tapi kalau kalian lihat sebenarnya sama. Nah, silahkan kalian buat definisi gitu ya, pemahaman gitu ya, yang menurut kalian bisa menggambarkan ini. Ya, saya nggak menilai kuis atau ujian itu berdasarkan kemiripan dengan literatur. Ya, itu yang sering saya jumpai kan. Jadi kadang-kadang saya juga heran itu, padahal di sini misalnya saya memberikan definisi itu padahal bisa jadi saya salah gitu ya. Terus ini ternyata ditulis persis itu ya, titik komanya dipindahkan ke kertas ujian atau pada saat kuis. Saya nggak menginginkan itu gitu ya. Kalau dari
ini kelihatan sulit kalian pahami, kalian bisa buat definisi sendiri gitu ya, boleh, bebas gitu ya. Nah, ketika kalian ragu, boleh tanyakan ke saya, Pak, kalau saya beranggapan bahwa kontrol risk itu adalah seperti ini, salah nggak? Itu boleh. Itu kan kita bisa lakukan di diskusi di psikologi. Silahkan saja untuk jadi jangan terpaku terhadap apa yang saya tulis di sini gitu ya. Silahkan gunakan pemahaman. Terutama seperti ini misalnya tahapan-tahapan ini, kalau kalian lihat bisa menangkap, oh sebenarnya diinginkan dari kotak hijau nomor 1 sampai kotak nomor di bawah itu tujuannya apa sih gitu kan? Nah itu lebih ini gitu ya, buat dengan kalimat kalian sendiri. Oke, ada lagi?